Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu. Selamat siang para remaja GPD Palmera Timur yang ada pada saat siang hari ini, yang berada di rumah masing-masing. Walaupun pada saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, bertemu secara langsung untuk memuji muliakan nama Tuhan, tapi saya yakin dan percaya bahwasanya remaja-remaja yang ada tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan lewat setiap doa-doa yang dinaikkan di rumah masing-masing. Dan pada saat siang hari ini kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Ku Diberi Kuasa.
kita telah memuji muliakan nama Tuhan pada saat siang hari ini. Saya yakin bahwasannya kuasa yang daripada Tuhan kita pakai untuk menaklukkan semua kuasa iblis yang ada. Dan pada saat siang hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan kita akan mengangkat pujian yang berkata, kemanakah kami mencari kasih yang sejati. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus. Manakah
membawa firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu di siang hari ini. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, daripada adik-adik remaja, bahkan kami semua pengurus yang ada. Keluarga kami selalu ada, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, di siang hari ini kesempatan yang baik yang Tuhan beri. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, bertatap muka, kami percaya Tuhan lewat ibadah online yang kami lakukan di siang hari ini, semuanya Tuhan akan menjadi berkat Tuhan. Kami percaya masing-masing kami, pribadi-pribadi kami akan dikuatkan lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan bersama-sama dengan kehidupan hamba-Mu, sehingga ketika dia menyampaikan firman-Mu, kami percaya segala sesuatu yang disampaikan berdasarkan daripada kebenaran firman-Mu, dan setiap telinga yang mendengarkan pasti dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, siang hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali lagi bertemu dengan anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada siang hari ini sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu nyatakan kebaikannya, kasihnya dalam kehidupan kita. Setiap orang-orang yang selalu percaya kepada Dia, orang-orang yang selalu menantikan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya semakin hari kita semakin semangat di dalam Tuhan, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Dan saya juga bersyukur kalau siang hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat setiap anak-anak remaja yang mendengarkan firman Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini. Kita buka firman Tuhan pada siang hari ini dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat berkata bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, tema firman Tuhan pada siang hari ini yaitu hadirat Allah. Nah, pada siang hari ini hadirat Allah juga berbicara tentang roh Allah. Sebagaimana di ayatnya yang keempat berkata bahwa kamu berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Tentunya kalau kita berasal dari Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, tentunya roh Allah atau hadirat Tuhan itu sendiri ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bahkan dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah, berarti roh Allah tinggal diam dalam kehidupan kita. Sehingga sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu menjaga hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya pada siang hari ini, kita melihat dengan adanya kejadian dari peristiwa yang kita lihat di akhir-akhir ini dengan adanya penyebaran virus corona yang ada.
Apakah hadirat Tuhan itu masih ada dalam kehidupan kita? Apakah Roh Allah itu benar-benar diam dalam kehidupan kita ataukah sudah mulai pudar? Tentunya kita bersyukur dengan adanya penyebaran virus corona yang ada ini, kita dianjurkan oleh pemerintah, disarankan oleh pemerintah untuk tetap diam di dalam rumah. Kita harus mengambil satu pelajaran yang positif dengan adanya kejadian dan peristiwa yang terjadi. Dengan adanya kejadian dengan peristiwa penyebaran virus corona yang ada ini, waktu kita untuk dekat dengan Tuhan semakin banyak. Disinilah Tuhan akan melihat kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, sebagai anak-anak yang dicintainya. Apakah kita semakin mengejar hadirat Tuhan itu ataukah kita semakin jauh dengan Tuhan? Karena dengan adanya waktu kita lebih banyak di rumah, tentunya banyak juga kegiatan yang kita kerjakan. Karena kenapa? Kita melihat anak-anak yang sekolah harus belajar di rumah. Orang-orang yang bekerja di luar sana harus bekerja di rumah saja. Nah, setelah itu, setelah kita selesai dengan kegiatan kita, mungkin ada yang bekerja, ada yang belajar. Tentunya masih banyak waktu yang terbuang begitu saja. Nah, Tuhan melihat apakah dengan banyaknya waktu yang diberikan kepada kita, apakah kita akan mengambil waktu itu untuk lebih banyak dengan Tuhan ataukah dengan kegiatan kita sendiri. Tentunya sebagai anak-anak remaja dengan peradaban kita yang bisa dikatakan kita sudah berada di zaman milenial. Tentunya kita tidak akan jauh-jauh dengan adanya smartphone, Android, atau laptop, dengan adanya internet yang ada. Nah, di sini iman percaya kita akan diuji. Apakah kita akan memilih kegiatan kita, kegiatan duniawi kita yang lebih banyak atau kegiatan rohani kita yang lebih banyak dengan Tuhan? Nah, tentunya kalau kegiatan duniawi kita lebih banyak, kegiatan rohani kita akan semakin berkurang. Disinilah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya akan dilihat. Apakah Roh Allah atau hadirat Tuhan itu semakin hari semakin besar dalam kehidupan kita ataukah semakin berkurang-kurang di dalam kehidupan kita? Memang kita membutuhkan handphone. Memang kita membutuhkan itu semua dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita harus tahu bahwa di antara semua yang kita butuhkan, kita hanya membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Dia lepas tangan dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, maka kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Kita membutuhkan Roh Allah, kita membutuhkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dengan adanya penyakit atau virus corona yang ada ini, orang-orang di luar sana banyak yang terjangkit, banyak yang menjadi korban dari penyakit ini. Kalau saat ini kita masih bisa duduk diam untuk beribadah walaupun tidak di dalam rumah Tuhan, tetapi kita masih punya kesempatan untuk beribadah. Kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mau mengambil waktu kita lebih banyak dengan Tuhan. Kita lihat di luar sana, banyak orang yang ingin beribadah, banyak orang yang ingin berdoa, tetapi dilarang.
kita masih bersyukur kalau siang hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau siang hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan sekalipun melalui video rekaman yang ada. Tetapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar sana? Dengan keadaan, dengan penyebaran dari virus corona yang ada ini, yang sudah banyak memakan korban. Nah, kalau kita melihat kita di Indonesia ini, kita masih beroleh kemurahan Tuhan. Korban jiwa belum banyak seperti di negara-negara yang ada di luar sana. Bahkan kemarin kalau saya menonton di acara di Kompas TV, di Amerika sana banyak mayat yang ditelantarkan di pinggiran jalan. Mereka di sana sudah mulai banyak yang pasrah, mereka sudah mulai banyak yang menyerah dengan keadaan yang ada. Karena kenapa? Mereka sudah tidak mempunyai pengharapan. Karena Roh Allah sudah tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mulai pasrah dengan keadaan, mereka mulai menyerah dengan keadaan yang ada. Karena mereka tidak sadar dengan kehidupan yang ada ini bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Kita harus belajar bersyukur dengan keadaan yang ada. Sekalipun dalam keadaan menderita, sekalipun dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita masih punya Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Roh Allah masih tinggal diam dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Memang kemanusiaan kita, kedagingan kita, memang kita masih merasakan yang namanya khawatir, kita masih merasakan yang namanya takut. Secara pribadi pun, secara manusia saya takut, saya juga ada rasa khawatir. Tetapi rasa takut dan rasa khawatir itu tidak perlu kita besar-besarkan, sehingga itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi mari dengan adanya rasa takut dan rasa khawatir ini menjadikan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, menjadikan kita semakin erat dengan Tuhan, sehingga Roh Allah atau hadirat Tuhan itu semakin kuat dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di bagian yang kedua, yang di bagian yang pertama tadi, kalau Roh Allah atau hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Nah, bagian yang kedua, kalau Roh Allah atau hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Kalau dengan adanya penyebaran dari virus corona yang ada ini, pemerintah kita menyarankan kita atau memerintahkan kita untuk diam di rumah saja. Setiap kegiatan yang kita lakukan, kita kerjakan dan kita lakukan di rumah saja. Dan kalau kita menuruti dan kita lakukan perintah itu artinya kita juga dengar-dengaran dengan perintah Tuhan. Karena kenapa? Pemerintah, presiden kita yang ada ini adalah wakilnya Tuhan juga. Sehingga kalau kita dengar-dengaran dengan pemerintah kita, berarti kita juga sudah menuruti perintah Tuhan. Nah, tentunya sebagai anak-anak remaja yang ada, kita senang ya bisa di rumah saja. Kita beraktivitas dengan sebisanya kita, dengan keluarga kita, dengan seisi anggota yang ada di dalam rumah kita. Mungkin yang dulunya kita lebih sibuk di luar, yang mungkin bersekolah, kita lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang ada di luar, dengan orang tua kita juga dengan pekerjaan lebih sibuk berada di luar. Tetapi kita harus bersyukur dengan keadaan yang ada.
Jangan kita jadikan keadaan yang ada ini menjadi suatu hal yang harus kita membuat kita semakin takut atau semakin khawatir. Tapi kita harus mengambil sisi positifnya dengan keadaan yang ada sekarang ini. Waktu kita dengan keluarga kita lebih banyak, dan tentunya waktu kita lebih banyak juga dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah dan Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga dengan sepatutnya waktu kita juga harus lebih banyak dengan Tuhan. Nah, satu pertanyaan yang timbul pada siang hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, jika Roh Allah ada dalam kehidupan kita, jika hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, apakah dalam situasi seperti ini, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan ataukah semakin jauh? Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap anak-anak remaja yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Apakah dengan kegiatan kita yang ada di dalam rumah, kita semakin dekat dengan Tuhan ataukah kita semakin jauh dengan Tuhan? Dan tentunya dengan kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, kita harus lebih semangat, kita harus lebih lagi meningkatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dengan adanya situasi yang seperti ini, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan itu semakin hari semakin besar dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin hari semakin setia dan taat kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Sekalipun terkadang sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kita seringkali kita sering meninggalkan Tuhan, kita sering melupakan Tuhan dengan kegiatan-kegiatan kita yang ada. Tetapi Tuhan tetap setia dengan kehidupan kita. Sehingga pada siang hari ini jangan pernah kita padamkan Roh Allah, jangan pernah kita padamkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan tetap semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kita semakin intim dengan Tuhan. Kalau kita diperintahkan untuk berdoa, marilah kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalau kita diperintahkan untuk berpuasa, marilah kita mau berpuasa kepada Tuhan. Dengan kegiatan yang ada ini, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan juga akan semakin dekat dengan kita. Penyertaan, perlindungan Tuhan akan semakin Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, pada siang hari ini mungkin saya tidak akan banyak dalam berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan, Roh Allah itu sendiri yang akan menyingkapkan setiap firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada siang hari ini boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita, anak-anak remaja yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan puji Tuhan, mari pada siang hari ini kita memberikan kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yang percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah tinggalkan. Mari kita mau berdoa, kita mau menghadiri firman siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman, biarlah dari setiap kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan, biarlah kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan dan setiap anak-anak remaja yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan
terima kasih Tuhan.